Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue sendiri aja, belum tidak ditemani oleh narasumber karena episode kali ini gue mau menceritakan hal-hal mistis yang pernah gue rasakan. Mungkin dari teman-teman juga pernah merasakan hal-hal mistis di kehidupan sekitar. Buat kalian yang punya cerita mistis bisa komen langsung atau kirim email langsung ke kita, nanti kita akan ceritanya. Oke, langsung aja. Mungkin kejadiannya tahun 2014 yang lalu. Kita sekeluarga memutuskan untuk liburan di Jawa Tengah karena saat itu bertepatan juga dengan Idul Fitri. Jadi umumnya warga Indonesia pasti akan pergi berkunjung ke rumah sanak saudara. Begitupun dengan keluarga gue. Jadi kita putuskan untuk tujuan pertama itu kita pergi ke Sragen, ke tempat mbah gue, ke rumah mbah gue. Setelah kurang lebih 3 hari 2 malam kita nginap, akhirnya kita putuskan untuk pulang. Sebelum pulang, gue sekeluarga memutuskan untuk berlibur sebentar ke Yogyakarta. Ya kita tahu Yogyakarta tempat yang nyaman, tempat yang asik untuk liburan, khususnya untuk keluarga. Dan akhirnya kita putuskan untuk pergi ke Yogyakarta. Kebetulan waktu itu kita berangkat dari Sragen itu kurang lebih jam 4 setelah habis sholat asar. Kurang lebih 2 jam perjalanan karena saat itu nggak ada tol, jadi kita lewat jalan arteri biasa dan 2 jam lah kita menuju ke Yogyakarta. Setelah sampai di Yogyakarta, semua orang Jakarta punya tujuan pasti ke Malioboro. Kita belanja di Malioboro, kita kulineran di sana, dan karena waktu sudah malam, akhirnya gue putuskan untuk cari hotel karena ya kita tahu Lebaran susah sekali cari hotel dan harga hotel saat itu melambung dahsyat. Jadi saat makan malam gue putuskan untuk cari hotel. Gue cari di tempat booking online dimanapun, full booking semua, dan kalau ada pun harganya udah nggak masuk akal. Akhirnya gue cari hotel dengan sepengetahuan gue sendiri. Setelah gue cari muter Jogja, di sana sini penuh, gue dapat satu wisma, bukan hotel, wisma di tengah kota Jogja. Yang wisma tersebut masih kosong. Jadi bentuk wismanya itu seperti kontrakan atau kos-kosan yang bentuknya memanjang ke samping, yang cuma dibagi klasternya mungkin. Tengah-tengahnya dibagi oleh tangga saja, anak tangga yang menuju ke kamar atas. Setelah gua tanya ke resepsionisnya, masih banyak banget yang kamar kosong. Tapi kamar kosong anehnya kamar kosong yang gua lihat itu hanya di sebelah kanan saja gitu, deretan sebelah kanan. Ya sudah, tanpa pikir panjang karena hari pun sudah malam, gua putuskan untuk ambil di sana. Dan harganya murah, cuma 200 ribuan. Dan tanpa pikir panjang lah gue ambil di sana. Akhirnya singkat cerita gue booking, keluarga gue masih tunggu di mobil. Gue booking 2 kamar karena keluarga gue ada 5 orang. Gue booking 2 kamar, 1 kamar untuk orang tua gue dan 1 kamar lagi untuk gue bertiga sama adik-adik gue. Jadi gue tempatkan orang tua gue di kamar yang agak jauh karena ada beberapa yang sudah terisi. Setelah gue selesai booking, gue beritahu ke keluarga gue, oke kita dapat kamar. Akhirnya kita bawa berkemas, gue masuk kamar gue dan orang tua gue pun masuk ke kamarnya. Setelah beberapa saat gue istirahat di dalam kamar, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari luar. Gue buka, ternyata ibu gue masuk ke kamar gue. Wah, dan saat ibu gue masuk ke kamar gue, respon beliau adalah,
gila kamar lu pada cerah banget gitu. Kamar gua tuh kayak kamar ibu gua tuh kayak redup-redup gitu lampunya. Dan gua nggak tahu kenapa. Dan saat ibu gua mulai rebahan, ibu gua merasa pusing saat saat itu gua nggak mikir apa-apa, ya sudah. Terus ibu gua tiba-tiba bilang, yaudah kita tukeran kamar aja, kalian di kamar sana dan ibu gua di kamar yang gua tempatin. Setelah gue memutuskan untuk pindah kamar, gue pindah kamar hanya berdua dengan adik gue yang paling kecil. Kita pun ya layaknya kita lelah dalam berpergian, kita nggak mikir macem-macem. Setelah gue pindahin barang-barang gue ke kamar yang ibu gue tempatin, ya kita keluar untuk ngobrol-ngobrol santai sambil ngeteh, sambil ngopi, sampai waktu menunjukkan jam 11 malam. Nah, saat jam 11 malam itu gue bilang, ya udah, gue istirahat deh, gue masuk kamar, gue mau tidur. Gue sama adik gue pun sama, jadi dia bareng sama gue karena dia satu kamar sama gue. Setelah gue tidur, reaksi yang gue dapatkan, gue nggak tahu itu jam berapa kejadiannya, gue ditarik. Karena hobi gue tidur telungkup, gue ngerasa badan gue ada yang narik sampai separuh dari pinggang ke bawah, pinggang ke kaki itu gue menyentuh lantai. Gue pikir mungkin tidur gue terlalu banyak gerakan jadi sampai terjadi seperti itu. Akhirnya gue coba naik lagi ke atas. Nggak berapa lama gue merasakan lagi badan gue ditarik. Ya lo ngerasain saat lo bisa ngerasain saat lo badan lo ditarik dan turun ke bawah. Gue nggak habis pikir saat itu, wah ini aneh, gue bilang. Memang suasana kamarnya kalau ada penerangan tapi redup lah, nggak begitu cerah layaknya motel atau wisma atau apapun lah tempat nginep biasanya kan cerah, AC-nya dingin segala macam. Itu gue juga ngerasain ada yang aneh di situ. Dan saat gue kembali naik ke atas, mungkin 10-15 menit kemudian, badan punggung gue seperti ada yang dudukin dan gue ditekan ke bawah. Dan itu dilakukan berkali-kali, bro. Di situ mulai gue panik, tapi gue nggak bisa berbuat banyak. Gue bingung. Dan gue ngerasa gue nggak tahu mesti ngapain. Sampai akhirnya gue coba buat pules lah sampai dan gue dengar saat itu ajan subuh sudah berkumandang, gangguan itu sudah mulai menurun dan akhirnya gue bisa tidur. Saat gue bangun pun gue merasakan hal yang aneh lah menurut gue di hotel itu. Sampai akhirnya gue mandi, kita sarapan, gue masih nggak cerita sama siapapun kejadian tadi malam. Gue mandi, gue sarapan, sampai akhirnya kita berkemas, kita putuskan untuk pulang ke Jakarta. Dan gue inget banget itu jam 10 pagi kita putuskan untuk pulang. Karena adik gue jadwalnya dia bawa mobil, udah perjanjian gue antara gue dan adik gue. Oke. Perjalanan pulang ke Jakarta, gue pun belum cerita sampai kita di Cilacap. Nah, saat di Cilacap itu loh gue mulai buka omongan. Nama adik gue Iqbal. Bal, lu ngerasain aneh nggak di kamar itu tadi malam? Dengan ya dia berpikir sedikit, iya. Lo ngerasain apa? Gue tanya. Ya gue seperti diinjot, dia bilang gitu. Berarti kita sama gitu. Dan akhirnya gue putuskan untuk searching di hotel itu pernah kejadian apa. Dan ternyata saat gue searching di hotel tersebut pernah terjadi kejadian bunuh diri.
Gue merinding banget sampai sekarang, dan kalau ke Jogja gue nggak akan nginep di hotel itu lagi. Mungkin dari teman-teman semua juga pernah merasakan hal yang sama ketika nginep di luar kota atau pergi ke daerah mana, pernah mengalami hal-hal seperti itu, bisa berbagi sama kita di sini. Nanti kita akan naikkan ceritanya dan kita akan jadikan sebuah bahasan. Mungkin itu aja sih hal-hal yang bisa gua bagi malam ini. Mohon maaf kalau mungkin sekiranya cerita ini gak begitu menakutkan atau horor, memang itu tapi kejadian nyata yang gue alamin sendiri dan gue rasakan sendiri. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.